بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. طيب إخواني في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Di sini kita melanjutkan kajian kitab Tauhid, yang mana di pertemuan kali ini kita telah eh, kita akan sedikit mengulang kembali ya dari bab ke-15 kemarin. Bab ke-15 kemarin yaitu tentang batilnya sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ya, kemarin telah kita bahas secara cepat, secara ringkas juga, yaitu bab ke-15 yang menunjukkan akan betapa lemahnya makhluk, ya, dan betapa mereka tidak berhak untuk diibadahi. Jadi ini merupakan bantahan juga kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, kepada orang-orang yang tidak mau beribadah ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian bantahan kepada para penyembah berhala ataupun tuhan-tuhan lain selain Allah Azza wa Jalla. Di ayat yang pertama kemarin, dalil yang pertama kemarin ya, disebutkan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Tentang sifat-sifat dari berhala-berhala tersebut. Yaitu yang pertama adalah la yakhluq. Mereka tidak mampu untuk menciptakan. Itu yang pertama. Kemudian wahum yukhlaqun. Yang kedua adalah bahwasanya mereka adalah makhluk. Ya. Dan makhluk pasti dia bukan khalik. Ya. Sesuatu yang diciptakan maka pasti dia bukanlah pencipta. Dan makhluk tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Jadi semua poin-poin di ini ya, dalam ayat ini kurang lebih ada 4 poin. Semuanya menunjukkan akan betapa lemahnya Tuhan-Tuhan orang musyrikin tersebut. Ya. Yang pertama tadi, tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Dan entitas yang tidak mampu untuk menciptakan apapun, maka dia adalah lemah. Ya, dan sesuatu yang lemah tidak berhak untuk diibadahi. Kemudian yang kedua, dia sendiri diciptakan, ya, dia sendiri diciptakan. Dan sesuatu yang diciptakan maka pasti dia adalah makhluk yang lemah. Ya, sesuatu yang diciptakan maka pasti dia tidak memiliki kekuasaan. Ya, tidak seperti yang menciptakan. Kemudian kelemahan yang ketiga, wala yastati'una lahum nasra. Berhala-berhala tersebut tidak dapat memberikan pertolongan, ya, kepada orang-orang yang menyembahnya. Ya. Maka ini semakin menunjukkan akan betapa lemahnya Tuhan-Tuhan orang musyrikin tersebut. Wala anfusahum yansurun, dan mereka juga tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Ya. Bahkan kepada dirinya sendiri pun ia tidak dapat memberikan pertolongan. Ya. Sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia menghancurkan, ya, patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Ya. Nabi Ibrahim dengan leluasa menghancurkan patung-patung tersebut. Ya. Mereka tidak berdaya, tidak mampu untuk melindungi diri mereka sendiri. Ya. Kemudian Ibrahim hanya menyisakan satu patung saja yang besar, ya, supaya menjadi hujah dan supaya membuat mereka berpikir. Ketika Ibrahim ditangkap dan diinterogasi, wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan perbuatan-perbuatan ini? Apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala? Maka Ibrahim hanya mengatakan, qala bal fa'alahum kabiruhum. Hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Ya. Yang melakukannya adalah patung yang besar ini. Ya. Cobalah tanyakan kepada dia
jika mereka memang mampu untuk berbicara. Ya. Jika berhala-berhala tersebut mampu untuk berbicara, ya, maka seharusnya kalian berpikir. Berhala-berhala yang tidak berbicara tersebut, ya, tidak bisa melindungi diri mereka sendiri ketika dihancurkan Ibrahim, maka jelas-jelas mereka tidak mampu, ya, untuk melindungi, ya, para penyembahnya. Dan jelas juga bahwasanya patung-patung tersebut, sesembahan tersebut adalah sesuatu yang lemah, adalah sesuatu yang lemah. Baik. Empat poin ini menunjukkan akan betapa lemahnya Tuhan-Tuhan orang musyrikin. Ya. Baik. Kemudian di dalil yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, dalam surat Fatir ayat 13 dan 14, Yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma dzalikum Allahu rabbukum lahul mulk والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Di sini juga akan disebutkan tentang betapa lemahnya berhala-berhala tersebut, ya. Kemudian juga disebutkan akan betapa maha kuasanya Allah Azza wa Jalla. Di awal ayat ini disebutkan tentang betapa kuasanya Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah lah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, ya. Artinya Allah nih yang mengatur pergantian siang dan malam dengan begitu presisi, ya. Ada pergantian musim, ya, ada pergantian panjang siang dan malam yang begitu presisi, ya, yang senantiasa terulang setiap tahunnya. Kemudian Allah SWT juga yang menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai batas waktu yang ditentukan, ya. Yang berbuat demikian itu adalah Tuhanmu, yaitu Allah Azza wa Jalla, ya. Yang berbuat demikian adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi di situ di awal ayat disebutkan akan betapa maha kuasanya Allah Azza wa Jalla, ya. Yang mengatur siang dan malam, ya, kemudian menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar dalam garis edarnya, ya, tidak pernah bertabrakan, tidak pernah terlambat, ya, senantiasa bergerak dengan gerakan yang konstan, yang stabil, ya, dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang yang Allah kehendaki. Ya. Pergerakan-pergerakan matahari, bulan, bintang-bintang yang begitu teratur, yang begitu sempurna menunjukkan akan betapa maha kuasanya dan betapa maha sempurnanya Allah Azza wa Jalla. Sementara walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang disembah oleh orang-orang musyrikin tersebut, ya, tidak mempunyai kekuasaan walaupun setipis kuli ari, ya. Qitmir kemarin telah kita paparkan maknanya. Qitmir artinya, ya, selaput kulit, selaput biji kurma. Selaput biji kurma. Jadi kalau kita makan kurma, kemudian kita sampai ke bijinya, ya, di biji tersebut ada kulit ari yang tipis yang membungkus biji tersebut, ya, dan itu dalam bahasa Arab disebut kitmir. Ya, jadi berhala-berhala tersebut tidak mampu untuk menciptakan atau tidak mampu untuk, ya, membuat sesuatu yang seperti itu, ya, sesuatu yang sangat remeh seperti itu, ya. Jadi kitmir ini, ya, kulit ari biji kurma ini adalah sesuatu yang sangat remeh sekali, ya. Dan walaupun begitu remeh, Tuhan-Tuhan orang musyrikin itu, ya, tidak mampu untuk menciptakan yang demikian, yang begitu sempurnanya. Walaupun remeh, tapi ternyata dia begitu sempurna yang membungkus, ya, kulitnya supaya dia mudah untuk dipisahkan dari daging buahnya dan seterusnya. Baik. Kemudian in tad'uhum la yasma'u du'aakum.
Kemudian juga ada sisi kelemahan dari Tuhan-Tuhan mereka, yaitu jika kamu menyeru mereka, maka mereka tidak akan mendengar seruanmu. Berhala-berhala tersebut ya adalah tuli, tidak bisa mendengar karena jelas berhala adalah benda mati. Ya, walau sami'u mastajabu lakum, dan sekiranya yang disembah ini adalah sesuatu yang bisa mendengar, ya, sesuatu yang bisa mendengar, mastajabu lakum, maka mereka tidak dapat memenuhi, ya, mereka tidak dapat memenuhi permintaanmu, tidak dapat mengabulkan hajat-hajatmu, ya. Karena tidak ada satupun, karena tidak ada satupun ya dari makhluk yang mampu untuk mengabulkan permohonan manusia, ya, memberikan manfaat atau menolak mudarat. Makhluk tidak ada satupun yang memiliki kekuasaan demikian. Semua yang dimiliki makhluk dari kekuatan, maka itu semuanya merupakan pemberian dari Allah Azza wa Jalla, terjadi pun atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian disebutkan di akhir ayat ini, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, ya, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan yang dilakukan para penyembahnya, ya. Mereka akan, ya, mengingkari mengingkari perbuatan syirik seperti ya perkataan iblis, ya, ketika di hari kiamat dikumpulkan bersama para pengikutnya dari manusia, ya, maka iblis berlepas diri dari mereka. Inni bari'um minkum, inni akhafullaha rabbal alamin, ya. Ketika iblis dan syaitan sudah melihat azab yang begitu mengerikan di depan mata mereka, maka mereka begitu takutnya, mereka begitu merasa ngerinya terhadap siksa Allah. Maka mereka pun mengatakan, Inni bari'um minkum, sudah aku tidak mampu lagi untuk menolong kalian. Aku nggak kenal kalian. Ya, aku pura-pura tidak mengenal kalian. Aku tidak mampu menolong kalian. Kalian pun tidak mampu untuk menolongku. Kita tidak mampu untuk bekerja sama. Maka sudah, sendiri-sendiri. Ini akhafullah Rabbal Alamin. Bahkan ketika itu, barulah mereka terang-terangan menyatakan, ya, ya, para setan ini menyatakan, kami takut kepada Allah, ya, Tuhan semesta alam. Ketika mereka melihat siksa Allah yang ditampakkan di depan mata mereka. Ya, ya. Oke, dalam Fatir ayat 13 dan 14 ini juga menunjukkan akan betapa lemahnya makhluk sehingga mereka tidak berhak untuk disembah dari empat sisi, yaitu mereka tidak memiliki, ya, kekuasaan setipis kulit ari atau yang lebih kecil atau lebih besar dari itu. Kemudian mereka tidak mampu mendengar, ya. Kalaupun mereka mampu mendengar, maka tidak mampu untuk mengabulkan. Dan yang keempat adalah mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang dilakukan oleh para penyembahnya. Baik. Kemudian dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab ke-15 adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya, ketika perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka kepalanya dan pecah di gerahamnya. Maka kemudian beliau pun bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum?" Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabinya? Maka kemudian turunlah firman Allah, "Laisa laka minal amri syai'." Oke, di hadis ini riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, ya, alal itlaq, manusia yang paling mulia, ya, yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, yang pertama kali membukakan pintu surga untuk kita, ya, yang begitu mulianya kedudukan beliau, begitu besarnya, ya, jasa beliau bagi manusia. Beliau saja terluka, kemudian beliau pun, ya, juga tidak memiliki hak apapun dalam menentukan nasib seseorang. Tidak mampu untuk menyelamatkan umatnya kecuali atas izin Allah. Ya. Walaupun Nabi diberikan syafaat, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya, ya, diberikan syafaat ini ada syarat-syarat khususnya, yaitu hanya boleh ditujukan kepada ahli tauhid. Maka
Ini juga menunjukkan betapa walaupun Nabi begitu sempurna, namun Nabi juga terbatas. Terbatas dari segi fisiknya sehingga bisa dilukai. Kemudian dalam segi kewenangan masalah akhirat pun ya, beliau sallallahu alaihi wasallam ya, Allah katakan laisa laka minal amri syai. Tidak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka itu. Di akhirat itu adalah urusan murni Allah azza wa jalla. Ya, Allah mau mengazab mereka atau Allah ampuni orang-orang yang berbuat dosa, itu terserah Allah ya. Nabi hanya memintakan syafaat, memintakan perantara, namun ya, kuncinya ada di tangan Allah. Apakah Allah mau ya, mengampuni mereka atas doa ya, dari Nabi ya, atau tidak ya. Maka itu terserah Allah Azza wa Jalla. Allah katakan laisa laka minal amri syai. Wahai Muhammad, walaupun engkau begitu besar jasamu ya, namun kamu tidak ada hak apapun dalam masalah akhirat ya. Dalam menentukan apakah si fulan masuk neraka, ya mungkin karena dulu di dunia menyakiti kamu, apakah nanti si fulan akan masuk surga dan semacamnya, itu bukanlah hak dari keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu murni haknya Allah SWT. Baik, hubungan hadis ini dengan bab adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia saja tidak memiliki hak dalam rububiyah, apalagi uluhiyah, maka terlebih lagi orang-orang di bawah beliau dari hamba-hamba yang biasa, makhluk-makhluk biasa, manusia-manusia biasa, tentu saja lebih tidak memiliki ya, hak-hak khusus di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi saja tidak bisa untuk memberikan syafaat sekehendak dirinya, maka terlebih lagi ya, orang-orang di bawah beliau. Tentu saja tidak ada satupun mereka yang bisa mengutaati keputusan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa memberikan kekuasaan-kekuasaan rububiyah yang dengannya menunjukkan betapa lemahnya para manusia tersebut. Di sini disebutkan betapa lemahnya Nabi, walaupun beliau mulia, beliau juga lemah, baik dari segi fisik bisa terluka atau dari segi kewenangan masalah akhirat. Maka demikian pula orang-orang di bawah beliau tentu saja lebih tidak memiliki kewenangan lagi, sehingga mereka pun tidak berhak untuk diibadahi. Maka akan salah besar orang-orang yang memanjatkan doa kepada para wali, orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dianggap memiliki karamah, kemudian memanjatkan doa kepada mereka, maka itu mereka telah melakukan kesalahan besar. Ya. Para peziarah ini, ya, mereka mendatangi makam para wali, kemudian ya, berdoa kepada mereka. Ada sebagian yang berdoa, ada yang sebagian hanya tabarruk. Ya. Kemudian yang meyakini bahwasanya wali ini bisa memadamkan api neraka, bisa memberikan syafaat, ya, dan semacamnya atas kehendaknya pribadi, maka jelas-jelas itu merupakan sesuatu yang menyelisih dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya. Di sini disebutkan ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi adalah manusia biasa yang tidak memiliki kesaktian, bisa terluka, bisa terancam nyawanya. Ya. Juga menunjukkan batilnya orang yang menyembah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengangkat derajatnya di atas makom yang telah Allah tetapkan, yaitu sebagai hamba dan utusan Allah. Ya. Dari sini juga menunjukkan larangan untuk sok tahu akan nasib akhirat seorang walaupun dia gemar berbuat dosa dan maksiat. Karena bisa jadi dia bertobat di akhir kehidupan dan meninggal husnul khatimah. Baik. Kemudian hadis keempat yaitu masih mirip-mirip dengan hadis yang tadi, yaitu menunjukkan akan betapa lemahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau adalah makhluk manusia yang paling mulia, walaupun beliau adalah manusia yang paling mulia, namun beliau tidak memiliki kewenangan apapun dalam masalah akhirat. Maka terlebih lagi orang-orang yang di bawah mereka, di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada dalil kelima disebutkan juga ya tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal beliau mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan ya, orang-orang Quraisy ya di kota Mekah, di kota Mekah di Bukit Sofa. Ya. Jadi ketika itu kota Mekah adalah tidak sebesar sekarang.
ya mungkin hanya sebatas satu dusun ataupun satu desa kurang lebih seperti itu. Kemudian juga antara Ka'bah dan juga rumah-rumah penduduk itu jaraknya sangat dekat sekali ya. Mungkin hanya sekitar 10 atau 20 meter saja dari Ka'bah ke rumah-rumah penduduk. Dan Bukit Sofa pun ketika itu masih berada di luar masjid ya. Jadi Masjidil Haram kawasannya sangat sempit ya, sangat kecil. Bukit Sofa saja itu kondisinya di kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, kondisinya di luar masjid. Adapun sekarang maka Bukit Sofa sudah masuk dari pelataran Masjidil Haram. Baik, ala kulli hal di sini Rasulullah ya, naik Bukit Sofa kemudian mengumpulkan ya, memerintahkan untuk orang-orang Quraisy ya, kemudian keluar kerabat-kerabatnya berkumpul di sana ya, pengumuman-pengumuman atau ayo berkumpul, ayo kumpul kumpul kumpul. Ya, maka mereka pun terheran-heran. Kenapa nih? Kenapa tiba-tiba Muhammad Al-Amin yang terpercaya ini mengumpulkan kita? Ada apa gerangan? Ya. Maka beliau pun menyatakan bahwasanya dirinya adalah seorang utusan Allah Azza wa Jalla ya, untuk kemudian mendakwahkan tauhid dan seterusnya. Kemudian beliau bersabda, "Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah syai'a." Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian sendiri yaitu dengan melakukan amal saleh. La ughni ankum min Allah syai'a. Walaupun aku adalah seorang rasul, namun aku tidak memiliki kewenangan dalam masalah akhirat. Ya. Sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Ya, kemudian beliau juga memanggil ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai pamanku Abbas bin Abdul Muttalib, ya. La ughni anka min Allah syai'a, walaupun aku rasul, seorang rasul Allah, ya, orang yang dekat dengan Allah, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah kalau kamu tidak mau beriman. Kemudian Nabi juga berkata kepada bibinya yaitu Safiyah ammat Rasulillah, la ughni anki min Allah syai'a, walaupun aku adalah rasul, aku tidak bisa memiliki kewenangan untuk ya memberikan manfaat bagimu kalau kamu tidak mau beriman. Ya. Kemudian beliau juga mengganti panggilannya ke Fatimah, putrinya sendiri yang paling dia cintai. Wahai Fatimah, putri Muhammad, ya. Salini ma syi'ti min mali, silakan kamu minta apapun dariku dari harta. Ya. La ughni anki min Allah syai'a, tetapi aku tidak mampu untuk menolongmu, ya. Tidak mampu untuk berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah nanti kalau kamu tidak mau beriman. Ya. Jadi di sini Nabi SAW menyatakan dengan tegas bahwasanya beliau tidak memiliki kuasa apapun atau campur tangan apapun dalam masalah akhirat, dalam menentukan si fulan di surga, si fulan nanti masuk neraka, atau kemudian memadamkan api neraka, atau ya kemudian menutup pintu neraka dengan sekehendak dirinya, tidak ya. Nabi SAW tidak memiliki kekuasaan-kekuasaan spesial tersebut ya, tidak seperti para orang-orang yang mengaku sebagai keturunan beliau ya, keturunan Nabi, kemudian menyebarkan berita-berita dusta yang sangat sangat ya mengherankan. Baik. Kemudian kita akan masuk ke bab 16 tentang lemahnya para malaikat. Kalau tadi di bab 15 kita eh, belajar tentang betapa lemahnya makhluk yang menunjukkan bahwasanya mereka tidak berhak untuk disembah dari berhala, ya. Kemudian berpindah ke manusia yang paling mulia yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau orang yang paling mulia, seorang Rasul utusan Allah, beliau pun juga tidak memiliki kekuasaan apapun dalam mengatur masalah akhirat. Maka terlebih lagi orang di bawah beliau. Maka di bab ke-16 ini akan dibahas juga tentang lemahnya makhluk dari penduduk langit yaitu para malaikat. Ya. Para malaikat. Jadi malaikat walaupun mereka adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa melakukan amal-amal soleh, melakukan ketaatan, tidak pernah berbuat dosa sedikit pun, ya, malaikat ini pun ya juga ternyata lemah, ya.
Ternyata malaikat juga lemah dan ternyata malaikat pun tidak mampu untuk memberikan syafaat atau pertolongan atau bantuan tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Ya, memang kita meyakini bahwasanya ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya malaikat pun bisa memberikan pertolongan. Namun ya, pertolongan tersebut ya setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka nanti akan meminta izin dulu kepada Allah untuk menolong orang-orang mukmin, entah itu diangkat dari neraka atau ditinggikan derajatnya ya atau diringankan hisabnya dan semacamnya. Ya. Jadi mereka harus meminta dulu kepada Allah. Para malaikat walaupun mulia, mereka tidak berhak untuk ya, mencampuri urusan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan membaca dari syarah ini. Syarah bab ke-16 yaitu penjelasan akan bukti wajibnya mentauhidkan Allah, yaitu kemahakuasaan Allah sang pencipta dan lemahnya makhluk. Ya, lemahnya makhluk. Orang yang lemah, makhluk yang lemah maka tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Banyak di antara manusia yang terjerumus dalam kesyirikan dengan jalur mengangkat makhluk di atas kodrat yang telah Allah tetapkan baginya. Ya, mereka menggantungkan harapan kepada makhluk yang lemah, berdoa kepadanya dan bertawakal kepadanya, serta meyakini makhluk tersebut bisa menyelesaikan urusan-urusannya seperti mengabulkan hajat, ya, kemudian menurunkan hujan, ya, atau mengangkat musibah dan lain semacamnya. Baik. Perbedaan bab ke-16 dengan bab sebelumnya, bab ke-15. Kalau di bab sebelumnya, ya, dibahas adalah yang dibahas adalah makhluk yang paling mulia, ya, yang diagungkan kaum muslimin yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, dan juga makhluk yang paling diagungkan kaum musyrikin yaitu berhala-berhala mereka. Adapun pada bab ini ya itu semuanya ya baik itu Nabi SAW maupun berhala-berhalanya orang musyrik, mereka semuanya tidak mampu untuk ya, mencampuri urusan Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi saja yang paling mulia tidak mampu, maka terlebih lagi makhluk yang derajatnya jauh jauh di bawah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, akan di bab ini akan dibahas ya, bahan kajiannya adalah para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Di pertemuan lalu kita membahas ya, penduduk bumi, ya, penduduk bumi. Adapun pada bab ini yang dibahas adalah tentang lemahnya penduduk langit. Ya, penduduk langit. Baik. Penduduk langit, langit memiliki penduduk yaitu para malaikat. Ya, dan kita pun ya, sebagai seorang muslim dan mukmin wajib untuk beriman akan adanya malaikat. Jadi tidak seperti orang-orang ya, ateis ya, ataupun yang semacam mereka yang menyatakan bahwasanya malaikat itu tidak nyata, malaikat hanyalah energi positif ya atau bisikan positif dalam diri manusia untuk melakukan kebaikan. Ya. Jadi mereka menolak eksistensi ya wujud malaikat. Kemudian mereka menafsirkan bahwasanya malaikat itu ya yang ada di Quran, maka itu mereka tafsirkan sebagai bisikan-bisikan positif ya atau sifat-sifat positif dalam diri manusia. Sementara sifat-sifat negatifnya maka itu adalah sifat iblis ya. Orang-orang ateis ini mengingkari adanya makhluk-makhluk yang metafisik ya, yang di luar dari jangkauan manusia seperti jin ya, setan ya, dan juga malaikat. Mereka hanya mengakui makhluk yang bisa dilihat atau didengar. Adapun jika makhluk tidak mampu untuk dilihat, maka mereka pun tidak meyakini eksistensi mereka. Ya. Tidak meyakini eksistensi malaikat, tidak meyakini eksistensi jin dan syaitan. Ya. Maka kita sebagai orang mukmin, maka kita wajib untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan salah satunya adalah kita wajib beriman kepada malaikat. Ya. Apa yang wajib kita imani dalam iman kepada malaikat? Yang pertama kita wajib mengimani bahwasanya mereka adalah makhluk ya yang benar-benar ada ya walaupun gaib ya. Makhluk di sini artinya benar-benar ada
ya. Namun sifatnya gaib. Gaib itu tidak mampu untuk di panca indera manusia, tidak mampu didengar atau tidak mampu untuk dilihat atau tidak mampu untuk dipegang manusia. Namun kita wajib meyakini adanya eksistensi mereka. Mereka benar-benar ada. Kemudian seorang muslim jika wajib meyakini bahwasanya mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Ya, mereka diciptakan dari cahaya. Kemudian kita juga wajib meyakini bahwasanya mereka adalah makhluk yang senantiasa taat, tidak pernah bermaksiat. Berbeda dengan manusia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka hawa nafsu, ya, yang merupakan potensi untuk melakukan keburukan. Ya, namun hawa nafsu ini juga memiliki, ya, manfaat juga, ya. Ada manfaat di balik adanya hawa nafsu yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dalam diri manusia. Ya. Di antaranya itu merupakan modal utama untuk memakmurkan bumi, ya. Kemudian modal utama untuk, ya, adanya keberlanjutan, ya, adanya keberlangsungan kehidupan, ya, kemudian pengaturan alam dan semacamnya, ya, itu merupakan, ya, salah satu efek dari adanya hawa nafsu yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Seandainya manusia tidak memiliki hawa nafsu, maka mereka, ya, pasti tidak akan berkembang, ya. Tidak akan ada namanya inovasi, tidak akan ada namanya uang, tidak akan ada namanya anak dan semacamnya karena mereka tidak butuh itu semua. Ya, adapun manusia adalah makhluk yang spesial yang Allah Azza wa Jalla berikan akal, ya. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berikan nafsu kepada mereka, ya, sebagai bekal, ya. Dan hawa nafsu di sini diperintahkan untuk dikelola, bukan dimatikan seluruhnya, bukan dimatikan seluruhnya ataupun bukan diumbar seluruhnya. Baik. Berbeda dengan para malaikat tidak Allah ciptakan nafsu dalam diri mereka sehingga mereka pun, ya, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah, ya, minum khamar, tidak pernah membunuh, tidak pernah, ya, berbuat zalim dan semacamnya karena memang tidak ada hawa nafsu dalam diri mereka, tidak pernah bermaksiat. Kemudian kita juga wajib meyakini bahwasanya malaikat memiliki ruh, ada ruhnya, bisa meninggal, ada akalnya yang dengan akal itu mereka bisa berpikir, ya seperti kita punya akal yang bisa berpikir. Kemudian mereka juga punya jasad, ya, walaupun jasadnya tidak bisa diindra oleh manusia karena, ya, alamnya berbeda. Alam kita adalah alam manusia dan malaikat memiliki alamnya sendiri. Dan itu juga wajib meyakini maksudnya mereka punya hati. Hati artinya tempat untuk berpikir, bukan liver, ya. Bukan liver, namun maksudnya hati di sini adalah, ya, bagian dari tubuh manusia yang dengannya dia bisa mencerna, ya, mencerna kebaikan, ya, kemudian dia kerjakan atau mengenali keburukan yang kemudian dia tinggalkan. Itu hati. Yang dengannya hati ini akan memerintahkan otak, ya, untuk, ya, kemudian mengolah data, kemudian, ya, mengambil, memerintahkannya untuk membuat keputusan dan semacamnya. Ya, kemudian hati ini juga menjadi imam bagi anggota tubuh yang lain untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Baik. Kemudian seorang muslim kita wajib mengimani adanya mereka dan mengimani sifat-sifat mereka, ya, amalan mereka, apa yang mereka lakukan, dan juga mengimani beberapa nama yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan, ya, seperti malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian kita akan masuk ke dalil yang disebutkan dalam bab, baik itu yang juga menunjukkan akan betapa lemahnya malaikat. Walaupun mereka adalah makhluk yang kuat, ya, mereka makhluk yang taat, yang dekat dengan Allah, ya. Namun ternyata mereka pun tidak mampu untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada manusia tanpa izin dari Allah. Ya. Di ayat pertama akan disebutkan betapa lemahnya, sisi kelemahan malaikat, ya. Tentang sisi kelemahan malaikat, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Saba ayat 23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwal aliyyul kabir. Ini kisahnya yaitu ketika mereka mendengar firman Allah Azza wa Jalla yang diwahyukan kepada Jibril atau yang lainnya, ya. Kemudian malaikat yang mendengar firman tersebut pun, ya, merasa ketakutan dan pingsan. Jika mendengar firman Allah karena saking
ta'zimnya, saking tunduknya mereka kepada Allah, ketika mereka mendengar suara Allah, mereka pun menjadi pingsan. Ya, walaupun mereka kuat maka, namun mereka tetap bisa pingsan. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari diri mereka, ya mereka telah bangun dari pingsannya, dihilangkan ketakutan dalam hati mereka, ya maka mereka berkata, apa yang difirmankan Tuhanmu barusan? Tadi Allah Azza wa Jalla mewahyukan apa? Memerintahkan apa? Ya. Maka sebagian mereka ya, mengatakan qalu al-haq. Yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah al-haq, yaitu kebenaran. Ya. Baik itu ya, hukum yang benar yang Allah Azza wa Jalla syariatkan, ya, aturan-aturan untuk manusia, ya, dan semacamnya. Oh huwal aliyul kabir. Kemudian ya para malaikat mengatakan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik. Sisi pendalilan ayat dengan bab yaitu pada lafaz hatta idza fuzzi'a an qulubihim, apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Ya. Kemudian juga di akhir ayat wa huwal aliyul kabir, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Allah mengabarkan bahwa malaikat juga merupakan makhluk yang lemah yang bisa dihinggapi rasa takut. Ya, walaupun mereka kuat, walaupun mereka dekat dengan Allah, namun mereka pun juga bisa merasakan takut, yaitu yang bersumber dari betapa kuatnya mereka ya tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua ini adalah penafsiran dari dalil pertama, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama", apabila Allah menetapkan suatu perintah di atas langit, "Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulih", maka para malaikat mengibas-ibaskan sayapnya karena patuh akan firman Tuhannya. Ka'annahu silsilatun ala safwan, seakan-akan firman Allah yang didengarnya itu di telinga mereka seperti ya, gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Artinya karena mereka saking ya, ta'zimnya, saking takutnya kepada Allah, jadi apa yang Allah firmankan apapun itu membuat mereka begitu gemetaran, membuat mereka begitu ya, tunduk, cinta dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi gemetarannya di sini ya, karena mendengar firman Allah Azza wa Jalla, dan juga karena saking ta'zimnya mereka kepada Allah ya. Bukan berarti di sini suara Allah itu seperti gemerincing lonceng lonceng besi ya, gemerincing rantai besi di atas batu ya. Namun maksudnya adalah betapa ta'zimnya malaikat ketika mendengar firman Allah Azza wa Jalla. Baik. Yanfutuhum dzalik. Ada di antara malaikat yang pingsan ketika mendengar firman Allah Azza wa Jalla yang nanti akan diwahyukan. Ya. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menceritakan para malaikat tersebut dalam Al-Quran. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Sampai suatu ketika apabila telah dihilangkan rasa takut dalam diri mereka, mereka telah bangkit ya, setelah mereka pingsan tadi. Maka sebagian mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa tadi yang diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka sebagian mereka menjawab, "Al-haq", kebenaran. "Wa huwal aliyyul kabir", dan Allah adalah maha tinggi, lagi maha tinggi lagi maha besar. Baik. Jadi hadis ini merupakan tafsir dari ayat yang kita baca tadi. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu an yuhyiya bil amri, takallama bil wahyi."
Apabila Allah Azza wa Jalla hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu tersebut. Akhadatis samawati minhu rajufah. Maka langit-langit pun bergetar dengan kerasnya karena begitu takutnya, begitu ta'zimnya mereka kepada Allah, maka mereka pun bergetar. Ya. Au qala ri'datun syadidah. Ya. Bergetar dengan kerasnya. Khaufan minallah. Karena mereka takut kepada Allah. Faidah sami'a dzalika ahlus samawat sa'iku. Apabila Allah berfirman, maka takutlah seluruh penduduk langit. Kemudian mereka pun pingsan. Ya. Wa kharru lillahi sujada. Dan mereka tersungkur sujud kepada Allah saking ta'zimnya, saking takutnya mereka kepada Allah. Fayakunu awwala may yarfa'u ra'sahu Jibril, dan di antara mereka yang pertama kali mengangkat kepalanya bangun dari pingsannya adalah Jibril alaihi salam. Maka kemudian Allah pun mewahyukan wahyu tersebut kepada Jibril. Kemudian Allah pun perintahkan ya Jibril tersebut untuk menyampaikan kepada nabi yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan, ya baik itu Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi sebelumnya. Ya, jadi malaikat Jibril adalah malaikat yang berumur panjang, dia yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh para nabi dari sejak zaman dahulu kala sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampai sini dulu ya pembahasan kita, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin silakan bertanya sebelum kita tutup. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad